Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nadia dari kampus cabang Cengkareng dari kelas 642D25 dengan nomor NIM 642301119. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek matematika ekonomi. Saya akan membahas materi tentang determinan matriks dan penerapannya. Materi ini materi pertemuan ke-10. Yang pertama adalah definisi determinan. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Matriks terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada matriks 1x1, lalu yang kedua ada matriks 2x2, dan yang ketiga ada matriks 3x3. Saya akan menjelaskan determinan matriks 1x1. Determinan matriks 1x1 adalah nilai elemen itu sendiri. Contohnya di sini ada A bernilai 5, maka matriks dari A tersebut tetap 5. Dan contoh yang kedua ada A nilainya min 10, maka hasil dari matriks tersebut juga adalah minus 10. Lalu saya akan menjelaskan matriks 2x2. Determinan matriks 2x2 adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utama dengan hasil perkalian diagonal pembantu. Contohnya di sini ada satu matriks A11, A12, A21, dan A22. Lalu dikalikan silang A11 dengan A22 dan A12 dengan A21. Matriks tersebut dikalikan silang, lalu hasilnya nanti akan dikurangkan. Contohnya nih, ada matriks yang bernilai 4, 3, minus 3, dan 2. Maka kita kalikan silang 4 dikali minus 2 dan 3 dikali minus 3. Hasilnya 4 dikali minus 2 adalah minus 8, dikurang 3 dikali minus 3 hasilnya 9. Jadi 8 dikurang minus 9. Minus 8 dikurang minus 9 hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya adalah matriks 3x3. Matriks 3x3 di sini dicontohkan sebagai berikut. Nilai matriksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk mencari hasilnya kita harus menambah 2 baris matriks paling depan ke belakang. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8. Lalu kita kalikan diagonal juga. 1 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 7 dan 3 dikali 8 dikali 4 untuk mendapatkan sigma U. Hasil perkalian ini mendapatkan hasil 225. Lalu untuk mendapatkan sigma B, kita mengkalikannya diagonal terbalik dari atas kanan ke bawah kiri. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 3 dikali 5 dikali 7 ditambah 2 dikali 4 dikali 9 dan ditambah lagi 1 dikali 8 dikali 6 mendapatkan hasil 225 juga. Untuk mendapatkan hasil matriks 3x3 ini, sigma U dan sigma B kita harus kurangkan. Jadi 225 dikurang 225 hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya adalah penerapan atau pengaplikasian matriks dalam ilmu ekonomi. Untuk sebagai contoh, saya memberikan satu soal di sini. Soalnya yaitu sebagai berikut. Penyalur minuman mineral mencatat penjualan per minggu untuk 3 jenis ukuran mineral yang berbeda, yaitu yang A 1500 ml, yang B 1000 ml, dan yang C 600 ml.
Mineral ini dijual di 3 tempat yang berbeda atau di 3 toko yang berbeda. Biaya produksinya juga berbeda-beda, yaitu yang A memiliki biaya 2.250, yang B 1.950, dan yang C adalah 1.750. Jumlah minuman yang terjual pada setiap tokonya juga berbeda-beda. Jumlah yang dijual sebagai berikut di dalam tabel saya sebutkan. Yang pertama, di toko X pada minuman yang A terjual 125, yang B 420, dan yang C 280. Lalu yang pada toko Y, jenis ukuran yang A terjual 160, yang B 560, dan yang C 300. Dan yang terakhir pada toko Z, jumlah minuman yang terjual produk A 200, B 80, dan C 60. Lalu di sini ada tabel satu lagi, yaitu harga eceran setiap tokonya. Pada toko X, produk yang A dijual sebesar 3.500, yang B 3.000, dan yang C 2.250. Lalu pada toko Y juga berbeda, yang A 3.250, yang B 3.100, dan yang C 2.500. Lalu pada toko Z, yang A dijual 4.000, yang B 3.200, dan yang C 220. Pertanyaannya di sini adalah gunakan matriks perkalian untuk menghitung biaya total per minggu setiap tokonya. Untuk penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Jumlah minuman yang terjual dari setiap toko kita lambangkan sebagai huruf Q dengan huruf Q dan biaya produksi dalam bentuk rupiah. Jumlah minuman yang terjual kita masukkan ke dalam matriksnya sebagai berikut. Di baris pertama ada 125, 420, dan 280. Lalu di baris kedua ada 160, 560, dan 300. Dan yang di baris ketiga ada 200, 80, dan 60. Lalu biaya produksinya kita catat sebagai berikut. Yang pertama 2.250, dan lalu selanjutnya adalah 1.950, dan yang terakhir adalah 1.750. Untuk mendapatkan biaya total per minggunya, kita perlu menggunakan rumus TC sama dengan C. Jadi, jumlah minuman yang terjual kita lambangkan sebagai TC, dan harganya tetap kita taruh di sebelah kanan. Kita perlu mengalihkan semuanya. Baris pertama kita kalikan dengan semua harga yang di sebelah kanan, baris kedua, dan baris yang ketiga. Contohnya untuk toko yang X, 125 dikali dengan harga yang pertama yaitu 2.250, lalu 420 dikalikan dengan harga yang kedua yaitu 1.950, dan 280 dikalikan dengan harga yang terakhir yaitu 1.750. Lalu semuanya dikalikan sehingga menghasilkan biaya totalnya yaitu 1.590.250 perak. Begitu juga dengan toko yang Y, 160 dikali dengan 2.250, 560 dikali dengan 1.950, dan 300 dikali dengan 1.750 menghasilkan 1.977.000. Lalu toko yang Z, 200 dikali dengan 2.250, 80 dikali dengan 1.950, dan 60 dikali dengan 1.750, sehingga menghasilkan biaya totalnya yaitu Rp711.000. Demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.